Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matekom guys. Oke, seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis dan tanpa kalian jelas channel ini bukanlah apa-apa. Oke, di hadapan saya sudah ada satu buah ponsel dari produk Oppo dengan seri A17 ya guys ya. Yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan oprek kembali developer optionnya ya, baik dari driver, graphic system, dan animasi ya. Oke, kita akan nonaktifkan untuk mempercepat kinerja dari ponsel ini. Oke, boleh kalian lihat kita akan akses dulu dari tentang ponselnya guys ya. Kalian bisa lihat di sini adalah Oppo A17 CPH2477 dengan versi ColorOS 12.1 ya. Dengan RAM 4 GB dan eksternal RAM-nya adalah 4 GB. Jadi untuk RAM virtualnya bisa kita tambah juga di sini ya. Untuk versi dari Oppo A17 ini bisa kita tambah RAM virtualnya menjadi 4 GB kembali ya. Di keseluruhan dari 8 GB ya. Oke, di sini kita akan lihat ya untuk kalian untuk pertama di sini jika kalian memang ingin menambah RAM virtualnya di sini kalian tinggal rubah-rubah saja di sini dari penambahan 1 GB, 2 GB sampai 4 GB. Jangan lupa langsung di reboot saja ya. Baru settingannya ini atau tambah RAM-nya ini baru akan berfungsi ya. Oke, jadi sebelum di reboot ini tidak akan berfungsi ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ke video utamanya guys ya. Oke, ini salah satunya untuk mempercepat kinerjanya RAM-nya dihidupkan ya untuk penambahannya lalu di reboot. Dan yang kedua di sini kita akan masuk ke dalam tentang perangkat ya. Oke, kita akan aktifkan developer option-nya ataupun opsi kembang dari Oppo A17. Bagaimana caranya di sini kalian masuk saja ke bagian tentang perangkat. Lalu kalian geser ke atas seperti ini. Di sini ada bagian versi ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah efek animasi ya yang cukup berat. Ya, bisa kita akan nonaktifkan ya untuk menambah kecepatan dari Oppo A17 ini. Oke, caranya bagaimana? Mudah saja. Di sini kita akan langsung ke videonya guys ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pengaturan terlebih dahulu ya. Ini adalah efek animasi yang sudah saya katakan tadi ya. Begitu kita akan menutup aplikasi tersebut ya kan seperti ada bayangan ya guys ya. Akan lambat untuk menutupnya. Oke, kita akan setting full ya guys ya. Baik dari driver, graphic system dan yang lainnya. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam pengaturan seperti ini lalu kita akan akses pada bagian tentang perangkat di sini. Lalu di bagian bawah di sini ada namanya versi guys ya. Kita tap satu kali ya. Seperti ini kalian bisa lihat ada RAM, versi Android dan versi ya. Di sini boleh kalian tap versi ini ya. Nah, di sini adalah ada nomor kompilasi, versi baseband dan yang lain. Oke. Kita masuk ke dalam tentang perangkat, pilih versi dan di sini ada 4 menu ya. Kalian tap-tap sampai 7 kali tanpa jeda pada bagian nomor kompilasi seperti ini. Sampai ada tulisan seperti di bawah ini dan silakan masukkan sandi layar ataupun pola layarnya. Ya. Jika kalian menggunakannya silakan masukkan pola layar ataupun sandi layar ya. Sampai ada tulisan Anda kini di mode pengembang seperti ini. Kalian bisa lihat pada bagian bawah ya. Lalu kita akan balik ke setelan utama. Di sini ada pengaturan ya. Kita akan balik ke menu pengaturan utama seperti ini. Lalu kita akan menuju kepada bagian pengaturan sistem ya guys. Untuk mengakses settingan dari opsi pengembang ini. Oke, kita masuk ke bagian pengaturan sistem lalu masuk ke dalam opsi developer di paling bawah nomor 2 dari menu reset ya. Pastikan button hijau ini sudah hidup ya. Tandanya berwarna hijau sebelah kanan. Oke, kita akan setting full pada bagian apa saja yang harus kita setting di sini dan settingan ini tidak akan berbahaya ya. Silahkan kalian ikuti saja untuk menambah kinerja kecepatan dari ponsel Oppo A17 ini. Oke. Yang pertama di sini kita akan masuk kepada bagian driver system ya ataupun driver graphic system ya. Pastinya sudah ada menunya ya. Nah, ini dia. Preferensi driver grafis ya. Di sini kita tap saja. Nah,
Ini adalah kumpulan dari aplikasi yang sudah kita pasang di ponsel ya. Oke, tujuannya untuk apa ya? Biasanya digunakan untuk game-game ya. Jika kalian suka bermain game, silahkan tap ataupun pilih aplikasi gamenya dan silahkan pindahkan dari default ini yang warna hijau ke driver grafis system ya. Oke, saya akan kasih contoh di sini satu buah aplikasi ya. Saya asumsikan di sini adalah aplikasi game. Silahkan kalian pindahkan dari default ke driver grafis system ya. Oke, jadi seperti itu. Silahkan dipindahkan saja dari default ke driver grafis system. Oke, itu untuk driver grafisnya. Lalu yang kedua apa lagi di sini ada animasi ya. Oke, kita akan geser terus ke atas seperti ini. Kita akan tuju 3 buah fitur animasi seperti ini. Ada skala animasi jendela, animasi transisi, serta durasi animator. Nah, untuk bagian ini silahkan dinonaktifkan semuanya ya, ketiga fitur ini. Ya, animasi jendela kita matikan saja. Lalu yang kedua ada animasi transisi juga kita matikan. Lalu durasi animator juga kita nonaktifkan seperti ini. Oke, jelas ya. Lalu apalagi di sini ada DPI-nya guys ya. Yang mana fungsi DPI ini untuk mempercepat ya. Bisa pada kalian bermain game di sini resolusinya akan lebih tinggi ya untuk ponselnya ya. Lebar terkecil ini adalah DPI. Ingat, semakin tinggi angka DPI-nya ini tampilannya akan semakin kecil ya, baik dari menu-menu fitur, icon aplikasi akan berubah menjadi kecil ya. Jangan langsung ke angka besar untuk menaikkan angka DPI ini, sebaiknya pelan-pelan saja. Secara default di sini adalah 360 dpi. Oke, di sini kita akan pelan-pelan naikkan angkanya, misalnya ke 400, 420, 450, misal seperti itu ya. Jangan langsung ke angka yang besar ya. Biasanya akan terjadi reboot ya handphonenya ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya akan mencoba untuk di angka 400 ya. Kita akan simpan di sini. Otomatis tampilan akan berubah menjadi kecil ya. Baik tulisannya, icon aplikasinya jadi seperti itu. Tapi untuk kalian suka bermain game, silahkan rasakan sendiri perbedaannya ya. Untuk menguji daripada setting DPI ini ke angka yang lebih tinggi. Jadi seperti itu ya. Sementara di sini saya akan balikkan dulu ke posisi default ukurannya yaitu 360 ya. Untuk proses pembuatan videonya agar lebih terlihat lebih jelas ya tulisannya secara default. Ya, jadi seperti itu. Silakan dinaikkan angkanya ya pelan-pelan dari 360. Nah, pelan-pelan saja dinaikkan, jangan langsung ke angka yang lebih besar ya. Oke. Lalu apalagi di sini ada paksa 4 kali MSA ya. Ini untuk gunanya adalah untuk grafis ya. Jadi tampilan game ataupun multimedia yang akan dibuka akan semakin halus, biasanya seperti itu. Namun di sini tidak saya sarankan untuk diaktifkan terus ya, karena memang di sini agak menguras baterai ya. Jadi disesuaikan saja untuk pemakaian settingan ini yang namanya paksa 4 kali MSI. Oke, kita cek apakah fungsi dari animasinya sudah tidak aktif. Oke, dia akan bergerak dengan cepat seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi seperti itu guys ya. Caranya untuk mempercepat kinerja dari ponsel Oppo A77 ini. Oke, sorry maaf, Oppo A17 ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Yang pastinya di sini internalnya jangan terlalu penuh ya pada saat kalian menggunakan ponsel apalagi untuk game ya. Jadi seperti itu, internalnya jangan terlalu penuh dan aplikasi apa saja yang berjalan secara online ya sebaiknya dipilih-pilih ya untuk menggunakan data latar belakang ya. Hanya aplikasi-aplikasi terpilih yang menggunakan latar belakang datanya ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas game online kalian. Jadi seperti itu ya. Oke, selain memang fitur penambahan RAM-nya juga harus dipakai ya. Setelah digunakan lalu di reboot ya. Oke, baru akan berfungsi untuk RAM virtual. Kita akan cek ya. Dia akan bergerak dengan cepat seperti tadi ya. Oke,
Jadi seperti itu. Oke, nampaknya cukup sampai di sini dulu video kali ini. Bagaimana caranya untuk opsi pengembang dari Oppo A17. Oke, see you next time video. Saya Matekom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.